Sami. Supatipano bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Iyamam hakomayang bhagawantang saranang gata yono bhagawa sata yasacamayang bhagavato damang rocema imehi sakarehi tang bhagawantang sasadhamang sasawaka sangghang abhipocayama. Handamayang buddhasa bhagavato pubba bhagana makarang karomase. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Handamayang saranagamana pathang bhanamase. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanggang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanggang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Handamayang pancasikha padapatang bhanamase. Panatipata weramani sikha padang samadhyami. Adina dana weramani sikha padang samadhyami. Kamesu micacara weramani sikha padang samadhyami. Musawada weramani sikha padang samadhyami. Surameraya majja pamadatthana weramani sikha padang samadhyami. Handamayang buddha nussatinayang karomase. Iti piso bhagawa arahang samma sambuddho. Wijacarana sampano sugato lokawidu. Anutaro purisa dhamma sarathi. Sata dewa manusanang buddha bhagawati. Handamayang dhammanusatinayang karomase. Swakato
bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanaiko pacatang weditabo winyuhi ti handamayang sanghanusatinayang karomase Sepatipano bhagavato sawaka sanggo Ujo patipano bhagavato sawaka sanggo Nyaya patipano bhagavato sawaka sanggo Samici patipano bhagavato sawaka sanggo Yadidang catari purisa yogani atta purisa pugala Esa bhagavato sawaka sanggo Ahuneyo pahuneyo dakhineyo anjali karanyo anutarang punyaketang lokasati handamayang sacca kiryagatayo bhanamase Nathime saranang anyang Buddha me saranang warang Etena sacawajena sotite hotu sabada Natime saranang anyang Dhammo me saranang warang Etena sacawajena sotite hotu sabada Nathime saranang anyang sanggo me saranang warang Etena sacawajena sotite hotu sabada Romo Ramani, Bapak Ibu, Saudara Sedharma yang berbahagia, setelah kita bersama-sama membacakan parita suci, selanjutnya mari kita sejenak melatih konsentrasi dengan bermeditasi, dengan mengambil objek meta bawana, dengan mengucapkan semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi dimulai. Meditasi selesai.
Sabbe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, Romo Ramani, Bapak Ibu Saudara Sedharma, setelah kita bersama-sama membacakan parita suci, dilanjutkan dengan meditasi, mari selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan Dhammadesana yang akan disampaikan oleh Bapak Wirya Unggul. Tidak berpanjang lebar, kita persilakan kepada Bapak untuk melakukan Dhammadesana. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang berbahagia. Pada pagi hari ini kita sedang bersama-sama menjalankan kebaktian dalam suasana yang berbeda. Satu kondisi yang berubah, satu hal yang selama ini kita pelajari dan hari ini kita menghadapi perubahan itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, meskipun Anda berada di rumah, alangkah baiknya meskipun fisik kita tidak hadir ke wihara, tetapi hati dan pikiran kita saya yakin tetap hadir di wihara. Karena itu pasti kita akan menjalankan puja bakti pada pagi hari ini di tempat kita masing-masing dengan hati dan pikiran yang penuh, sebagaimana kita hadir ke wihara. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mulai, seperti biasa, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kembali bersikap anjali. Mari kita bersikap anjali. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Attadipa attasarana anya sarana dhammadipa dhamma saranca. Jadikan dirimu pelita bagi hidupmu. Jangan pernah menggantungkan hidupmu kepada satu makhluk manapun. Jadikan diri Dhamma sebagai pelita dan pelindung hidupmu. Semoga kita semua hidup selalu dalam kebaikan dan kebajikan, dan berbahagia dalam kebaikan dan kebajikan. Sadhu, sadhu, sadhu. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini kita akan bersama-sama mencoba membahas bagaimana mengembangkan kesabaran untuk menggapai bahagia. Karena sebagaimana yang Sang Buddha sampaikan, kalau dalam suasana yang baik, makanan berkecukupan, tempat tinggal yang nyaman, kita pasti akan relatif mudah untuk memiliki kesabaran. Tetapi di dalam suasana seperti sekarang ini, suasana batin kita kadang turun dan naik. Karena itu menjadi tantangan buat kita. Inilah saatnya kita melaksanakan dhamma yang sudah kita pelajari demikian banyak. Nah, kita akan fokus pada hari ini bagaimana kita untuk belajar masalah kesabaran agar bahagia. Saya mencoba karena kita berkebaktian dengan tidak bertatap muka, karena itu saya mencoba Bapak Ibu Saudara sekalian supaya menyiapkan beberapa slide supaya Bapak Ibu sekalian bantu untuk memahami apa yang kita bicarakan dengan lebih baik pada hari ini. Saya memberikan judul yang lebih simpel, yaitu sabar menggapai bahagia. Bahagia tentunya Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya juga sendiri memiliki definisi yang berbeda-beda.
Namun kalau kita lihat, bahagia itu adalah salah satu saat di mana kita merasa senang, kita merasa cukup, merasa terpenuhi, apapun itu, ya, entah itu kita sedang masa belajar, entah itu sedang memasuki masa bekerja, sedang berkeluarga, ataupun bahkan sebagai seorang yang meninggalkan keduniawian, bahagia pada saat merasa senang, merasa baik dan merasa cukup. Nah, kalau lebih gampang lagi, di sebelah saya menyampaikan bahwa ada satu happy itu adalah feeling bagaimana kita menemukan pasangan sepatu kita. Artinya apa? Apa yang kita inginkan itu kita dapatkan, ya. Pasangan sepatu seperti apa yang kita inginkan, kita dapatkan. Nah, bahagia secara umum kita mengatakan bahagia adalah harapan kita bersama, dan kita camkan baik-baik di dalam kepala kita, dan kita mengharapkan itu menjadi realita. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mau menelaah kembali, kita mengharapkan, kita lihat yang di sebelah kiri sekali, harapan kita, ekspektasi kita. Harapan kita dibandingkan dengan realita, dengan keadaan yang nyata, kita mengharapkan buah panahnya itu adalah seperti yang di atas itu, ya, yang paling sempurna. Kita tidak mau yang di bawah, kita mau yang seperti di dalam kotak itu, di dalam bulatan merah ada panahnya tepat di tengah. Kita mengharapkan semua harapan kita, semua apa yang kita pikirkan itu terjadi. Seperti gambaran ada di situ, ada seorang bapak dan ibu sedang menggendong bayinya yang masih mungil. Itu harapan kita seperti itu, bisa menggendong bayi kita dengan berbahagia dengan pasangan hidup kita. Tetapi apa yang terjadi? Kadang yang terjadi adalah seperti yang di sebelah kanan, ada seorang bapak sedang di belakangnya ada seorang anak yang sedang di punggungnya, dan seorang anak di depan menangis. Kadang persepsi dan realita harapan yang kita pikirkan itu terjadi berbeda. Nah, inilah awalnya dari masalah kita di masalah kebahagiaan. Jadi ada masalah harapan, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita menggantungkan bahagia kita kepada hal yang di luar, yang berkondisi, yang tidak bisa kita kontrol sepenuhnya, apapun itu, bisa jadi itu adalah anggota keluarga kita, bisa jadi itu adalah kondisi negara kita, kondisi dunia. Kondisi-kondisi ini memerlukan syarat-syarat untuk menjadi kondisi-kondisi yang membahagiakan kita. Bukan demikian? Ya. Jadi di sana saya menyampaikan jangan pernah never put the key, jangan pernah meletakkan kunci kebahagiaan kita di kantungnya orang lain. Kalau kita meletakkan kunci kebahagiaan kita di kantung orang lain, dan akhirnya ketika kondisi itu, orang itu berbeda, berubah, pesan saya yang kedua adalah jangan menyalahkan orang yang membuat kita kecewa. Ya, karena itu berbalik adalah sesungguhnya adalah persepsi kita sendiri, harapan kita sendiri yang kadang-kadang terlampau besar. Itu ada rumusnya di sebelah kanan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau yang suka matematik, kekecewaan, disappointment adalah harapan dibagi dengan kenyataan. Kalau selama ini kita dianjurkan oleh dunia, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Kalau sudah tinggi sekali, paling tidak dapatnya juga lumayan tinggi. Tapi harus diingat, kalau tinggi setinggi mungkin, harus siap jatuh. Kalau realitanya tidak mencapai setinggi itu, kekecewaannya pun akan semakin banyak. Itu harga yang harus kita bayar. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi sekali lagi, kita mengharapkan bahagia adalah seperti harapan kita, seperti yang kita pikirkan, dan itulah yang kita harapkan menjadi kenyataan.
Nah, untuk menjadi bahagia itu adalah bukan kata benda. Bahagia itu sesungguhnya kata sifat. Tetapi saya mengatakan di sini, bahkan hari ini bahagia kita katakan sebagai kata kerja. Karena apa? Karena bahagia bukan seperti batu yang ada di atas sana, tetapi bahagia adalah harus dikerjakan oleh kita yang merindukan kebahagiaan. Banyak yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan kebahagiaan yang menjadi mimpi kita itu. Di dalam Mahadhamma Samadana Sutta, Sang Buddha dalam Majjhima Nikaya, kita pelajari apa itu bahagia, apa itu menderita. Mengapa bisa menderita? Sang Buddha mengatakan manusia itu, Bapak Ibu saudara sekalian, kita lihat baik-baik, itu ada, saya siapkan gambar di sebelah kanan. Ada seorang yang sedang berjalan ke arah kiri, tetapi ada tanda panahnya ke sebelah kanan. Jadi apa yang terjadi yang membuat kita jauh dari bahagia? Tidak lain dan tidak bukan adalah Sang Buddha mengatakan seharusnya yang kita kembangkan, tidak kita kembangkan. Seharusnya yang kita ikuti, tidak kita ikuti. Karena kita berjalan menjauh ke sebelah kiri, sedangkan kebahagiaan adalah ke arah kanan. Karena itu akhirnya kita semakin menjauh dari kebahagiaan. Karena kita tidak mengembangkan apa yang harus kita kembangkan, atau tidak mengikuti apa yang harus kita ikuti. Arahnya berbeda. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sudah jelas. Ya, kalau kita mendekati, mengembangkan dengan apa yang diharuskan, kita pasti akan mendekati kebahagiaan. Tapi kalau kita pergi ke arah yang sebaliknya, sudah pasti kita bukan mendekati kebahagiaan, tetapi menjauhi kebahagiaan. Simple seperti itu. Sebenarnya Dhamma tidak mengajarkan kita kepada hal-hal yang rumit sekali. Bapak Ibu sekalian, apa yang diajarkan oleh Dhamma untuk mencapai bahagia? Ada disampaikan pada hari ini, kita melihat ada 10 paramita kesempurnaan yang untuk mencapai kebahagiaan sejati kita. Tapi pada hari ini kita akan coba membahas di nomor 5 dan nomor 6, yaitu semangat dan kesabaran, terutama kesabaran. Karena topiknya pada hari ini adalah sabar, mengembangkan kesabaran untuk mendapatkan bahagia. Bapak Ibu saudara sekalian, bicara tentang kesabaran dan semangat dalam Bodhi Raja Kumara Sutta berkenaan dengan kisah Sang Buddha diundang oleh seorang pangeran Bodhi, lalu kemudian pada saat itu Sang Buddha berdiskusi dengan Pangeran Bodhi, mengeluarkan statement kepada Sang Buddha, dan pada saat itu ada satu statement yang ditanyakan bahwa yang dinyatakan oleh Pangeran Bodhi kepada Sang Buddha adalah kesenangan tidak dapat diperoleh melalui kesenangan. Kesenangan harus diperoleh melalui rasa sakit. Bukankah demikian? Sang Buddha menjawab, pada saat saya seperti Anda, sewaktu masih muda seperti Anda, saya pun berpendapat demikian. Tetapi setelah melewati proses yang panjang, saya memiliki kesimpulan yang berbeda. Bapak Ibu sekalian, kita lihat di sebelah kanan gambar, ada tangan yang sedang memegang koin. Koin itu mata uang logam. Saya memberikan gambar di sebelah kiri ada wirya, lalu di sebelah kanan ada kanti, ada semangat dan sabar. Apakah betul kita harus melewati rasa sakit yang luar biasa dulu, baru kita bisa merasakan kesenangan? Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita terlampau bersemangat untuk menerobos rasa sakit itu, yang terjadi adalah gelombang kita, kalau kita lihat itu ada gelombang 98, sekian. Kalau kita sedang menuju gelombang radio tersebut, kalau semangatnya terlalu berlebih, ya, kalau kita terlampau keras untuk menerjang itu, bukan bahagia yang kita dapat.
bukan suara yang bagus di radio itu yang kita dengar, tetapi akan terjadi gangguan suara. Ya, kita akan mendengar suara kresek-kresek seperti itu ya. Tidak nyaman kita mendengar suara di radio itu. Tetapi kalau kita terlalu ke kanan, terlalu bersabar, terlalu lembek, terlalu di sebelah kanannya terlalu banyak, juga tidak akan ketemu. Jadi yang ketemu adalah harus gelombang radio itu harus tepat. Harus tepat disesuai dengan frekuensi yang kita tuju. Dan masing-masing frekuensi kebahagiaan kita berbeda-beda. Karena cara kita berkesadaran, cara kita merasakan, cara kita hidup, cara kita berkata-kata, berpikir dan berbuat masing-masing berbeda. Karena itu kita menimbulkan sebab yang berbeda-beda. Karena sebab yang berbeda-beda, pasti hasilnya pun akan berbeda-beda. Karena itu tidak mungkin kita memiliki cita-cita bahagia yang sama. Karena itu tadi di awal saya mengatakan bahwa bahagia itu adalah sama seperti kita menemukan pasangan sepatu kita. Ya, apa yang kita harapkan masing-masing di dalam batin kita, itulah kebahagiaan kita. Bicara tentang wirya, semangat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini adalah energi semangat berkelanjutan, ya. Tekun, antusias seperti orang berenang harus dilakukan berkali-kali secara disiplin baru berhasil mencapai ujung. Kalau tidak dilakukan secara konsisten, hanya berteriak semangat, tapi tidak melakukan apa-apa lagi setelah itu, tidak mungkin akan mencapai bahagia. Sang Buddha Dhamma mengajarkan kepada kita, kalau salah satu bentuk wujud dari semangat adalah, kalau kita takut untuk duduk, seperti yang di sebelah kiri Bapak Ibu Saudara sekalian, orang itu takut sekali duduk. Apa yang harus dilakukan orang yang sedang takut, merasa takut duduk? Duduklah. Ya, jangan takut duduk, malah duduklah. Kalau takut berdiri. Lihat ibu-ibu yang di sebelah kiri takut sekali berdiri karena memang punya problem. Lalu kemudian dengan semangat berdirilah. Kita harus berusaha, berjuang untuk berdiri. Lalu kemudian seperti anak kecil ini, dia takut berjalan. Dia melihat papahnya, tidak yakin dia bisa jalan atau tidak. Berjalanlah. Ya, kita harus, ini wujudnya. Jadi Sang Buddha tidak mengajarkan Dhamma dengan kesabaran harus menjadi lemah. Tetapi justru kalau kita datang ke melihat Buddha Rupang, kita harus melihat bagaimana semangat dari seorang Pangeran Siddhartha, seorang Buddha Gautama, ya, untuk mencapai kesempurnaan dan mengajarkan kesempurnaannya kepada kita semua. Nah, ini adalah wujud daripada semangat. Tetapi kalau kita semangat terus seperti ini, seperti yang saya sampaikan tadi, kadang kita akan terlampau bersemangat dan akan merusak gelombang kebahagiaan kita juga. Karena itu kita kadang harus berhenti sejenak. Kita bersabar, ya, dalam Dhammapada 184 kita diajarkan untuk disampaikan bahwa kesabaran adalah praktik bertapa yang paling tinggi. Ya, kalau kita bisa bersabar, artinya tidak dalam diam, tidak dalam menutup mata, tapi pada saat kita menghadapi kehidupan, kalau kita masih bisa memberikan bereaksi dengan baik, dengan tenang dan baik, inilah cara bertapa, cara meditasi yang paling baik. Kita perlu berhenti sejenak, Bapak Ibu sekalian. Setelah kita mengendarai kendaraan kita begitu panjang dalam kehidupan, kita perlu berhenti sejenak. Kita sedang berhenti sejenak sekarang, dihentikan oleh virus. Sebenarnya kita tidak mau berhenti kalau tidak dihentikan, tetapi kali ini kita berhenti dan untuk sekian lama kita berhenti, tidak datang kebaktian, tidak datang ke tempat kerja, bahkan tidak membuka toko dan lain sebagainya. Lalu kita berhenti sebentar untuk diam di rumah bersama keluarga, ya. Memulai satu kondisi yang baru, satu kondisi yang baik. Perhentian ini
kadang kita perlukan untuk menjadi lebih baik. Seperti halnya kita lihat ketika guru kita Pangeran Siddhartha yang masih menjadi pertapa Siddhartha selama 6 tahun, seorang Maha Bodhisattva, Bapak Ibu Saudara sekalian. Seorang Maha Bodhisattva yang terlahir sudah memiliki keistimewaannya, tetapi tetap harus melewati masa-masa yang tidak mengenakan ini selama 6 tahun. Dengan cara berpikirnya pada saat itu, beliau melewati masa-masa ini. Sungguh beruntung sampai akhirnya ada seorang dewa memainkan senar, ya, dengan memainkan gitar, lalu menyampaikan syair yang indah dan membangunkan pertapa Siddhartha untuk meninggalkan penyiksaan diri, ya. Jadi kesenangan, kebahagiaan yang diimpikan akan dilihat pada saat titik terendah penderitaan. Beliau mengharapkan untuk melihat titik kebahagiaan pada saat itu. Tetapi yang terjadi semakin dipaksakan, semakin dilihat, semakin didorong untuk ke arah penderitaan, ternyata makin jauh seperti tadi, ya. Seperti dalam Mahadhamma Sammadana Sutta tadi, bahwa kalau kita berjalan ke arah yang berbeda akan menjauhi kebahagiaan, tapi malah akan terperosok ke dalam penderitaan. Sampai akhirnya beliau memutuskan untuk berhenti sejenak. Berhenti sejenak, ya, keluar dari pertapaan ekstrim itu dan kemudian menerima makanan dari Sujata, dan akhirnya beliau bisa melalui proses yang lebih baik dan bijaksana dan akhirnya melihat kehidupan ini antara jalan ekstrim kiri dan kanan dengan baik dan mencapai kebudahan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau tadi kita melihat bahwa dalam Bodhi Raja Kumara Sutta ini bahwa kesenangan tidak dapat diperoleh melalui kesenangan. Kesenangan harus diperoleh melalui sakit. Nah, kalau kita sudah melihat tadi proses yang dialami oleh seorang Pangeran Siddhartha menjadi Buddha, akhirnya kita bisa menyimpulkan jalan ekstrim tidak akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jalan mana yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan? Dalam Bodhi Raja Kumara Sutta, Sang Buddha mengatakan ada 5 faktor untuk berhasil mencapai tujuan. Yang pertama adalah keyakinan. Kedua, sehat, jujur tulus, semangat tidak malas, sabar tidak emosi, dan bijak tidak bodoh. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, salah satu faktor yang kita garis bawahi hari ini adalah sehat. Bapak Ibu sekalian, kalau di lingkungan kita saat ini sedang terkendala oleh virus, kita harus bijaksana. Kita harus bijaksana bagaimana menjaga tubuh kita ini, menjaga batin kita ini, ya, batin dan tubuh, dua-duanya fisik dan batin agar tetap sehat. Jadi ada beberapa hal, 5 hal paling tidak yang harus kita lakukan agar kita bisa mencapai tujuan kebahagiaan kita. Namun, di dalam sutta tersebut, Sang Buddha membabarkan hal yang nyata adalah kita menemukan ada 2 kelompok besar, orang bijaksana dan orang bodoh. Apa yang dilakukan oleh orang bijaksana dan orang bodoh dalam menghadapi kondisi ini? Bapak Ibu sekalian, Anda lihat di atas ada faktor pendukung kebahagiaan. Kita lihat tadi ada 5 hal, keyakinan, kesehatan, jujur, tulus, semangat, dan bijak. Orang bijaksana, kita lihat yang di atas, orang bijaksana pada saat melihat sesuatu kondisi awal menyakitkan, lalu kalau diteruskan hal yang menyakitkan ini akan membuat menderita. Tetapi apa yang dilakukan Bapak Ibu Saudara sekalian oleh orang bijaksana? Dia tahu, dia paham, dia kembangkan
keyakinan, sehat, jujur, tulus, semangat, bijak, dia lakukan. Meskipun pada awalnya diawali dengan kondisi tidak baik, harusnya dia menderita, akhirnya, hasil akhirnya adalah bahagia. Ya, menjadi bahagia Bapak Ibu Saudara sekalian. Anda lihat di pojok paling kanan ada yang warna merah, ya, ini bahagia. Ini jadi orang bijaksana bisa mengubah kondisi yang menderita, menyakitkan, yang harusnya jadi menderita tapi menjadi bahagia. Lalu orang bijaksana mengubah hal yang menyenangkan, di kondisi awal menyenangkan, secara teori harusnya menjadi bahagia, hasilnya bukan cuma bahagia, tapi makin bahagia. Tetapi alangkah sayangnya, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang bodoh. Orang bodoh bukan berarti orang yang bodoh secara intelektual, tetapi orang bodoh secara batin. Tidak, dia sulit membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kalau bagi orang yang sulit sekali, kita menemukan kadang orang-orang seperti ini, pada saat dia pada saat keadaan yang kurang baik, pada saat yang menyakitkan kondisi awalnya, harusnya dia tahu di dunia itu dalam Dhamma kita diajarkan 5 faktor ini untuk jadi bahagia. Tapi apa yang terjadi? Dia memilih untuk tidak menjalankan itu, menjalankan hal-hal yang baik, akhirnya adalah menderita. Di ujung sekali, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian lihat, harusnya dari menyakitkan, bergeser dengan melakukan 5 hal ini jadi menyenangkan, tetapi akhirnya karena tidak tahu, tidak paham, tidak dijalankan, akhirnya menjadi menderita. Nah, pada kondisi menyakitkan, tidak heran dia menjadi menderita. Tetapi pada saat menyenangkan sekalipun, lahir menjadi orang di dalam keluarga yang cukup berada, tapi karena tidak menjalankan keyakinan yang baik, tidak menjaga kesehatan yang baik, selalu menggunakan kedudukannya, kondisi baiknya untuk menipu orang lain, lalu bermalas-malasan, lalu selalu melakukan suatu hal yang keliru, akhirnya apa? Harusnya dari senang menjadi senang, malah akhirnya menjadi menderita. Nah, ini yang dilakukan oleh orang bijaksana dan orang bodoh. Yang tidak dilakukan orang bodoh pada saat menyakitkan di bawah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat di yang warna biru, tidak dilakukan. Orang bodoh pada saat menyakitkan, bukannya dia melakukan memperbaiki keyakinannya, kesehatannya, kejujurannya, semangatnya, dan kebijaksanaannya, tapi malah tidak dilakukan itu semuanya. Akhirnya hasilnya pasti menderita, dan memang kenyataannya menderita. Pada saat menyenangkan, harusnya dia melakukan hal-hal baik supaya bisa lebih bahagia. Tetapi yang terjadi apa? Tidak dilakukan. Akhirnya apa? Malah menderita. Nah, kalau orang bijaksana berbeda lagi di bawah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat. Orang bijaksana pada saat dia kesulitan, dia tidak diam diri. Tidak hanya sabar berdiam diri, tetapi apa? Dia melakukan hal-hal baik. Meyakini hal baik, menjaga kesehatan, meningkatkan kesehatan, dikembangkan yang baik-baik. Harusnya dia pada setelah sakit harusnya makin menderita, karena melakukan hal-hal baik ini akhirnya ujung-ujungnya jadi bahagia. Kita lihat di kolom bawah, di baris kedua sebelum bawah. Pada orang bijaksana, pada saat menyenangkan, dia berjaga sekali, berhati-hati sekali. Dia tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, yang silang itu ya tidak dilakukan. Ya, kalau Bapak Ibu sekalian dilakukan warna hijau, oke. Lalu kemudian tidak dilakukan tanda silang, saya buat tanda silang. Kalau orang bijaksana, pada saat dia kondisi yang bahagia, dia tidak lupa untuk terus menjalankan hal yang baik. Ya, kalau dia lupa akan menderita. Tapi kenyataannya dia menjadi bahagia. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi sebenarnya untuk menjadi bahagia itu sederhana. Sederhana yaitu apa? Sama seperti kita tinggal mengikuti apa yang harus kita lakukan,
arahnya kemana harus kita jalankan, panahnya ke sebelah kiri, kita ikuti. Tapi jangan kita lakukan ke sebelah kanan. Kita jalan ke sebelah kanan menjauhi kebahagiaan. Akhirnya yang terjadi bukan kebahagiaan yang kita dapat, malah penderitaan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kehidupan yang penuh perubahan ini, kita harus punya pedoman untuk meningkatkan kesabaran kita. Ya, harus berlatih, harus sering kali mengingatkan diri kita, membantu diri kita, karena musim tidak akan pernah berubah. Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda lihat musim itu tidak bisa dihentikan, dia akan berubah. Kalau di Indonesia kita beruntung cuma punya 2 musim, tetapi kita pun tidak bisa menghentikan 2 musim itu sekalipun. Dia akan berganti musim hujan dan musim panas. Tidak bisa dihentikan, tidak bisa 1 tahun cuma musim panas saja, nanti tahun depan musim dingin saja, tidak bisa. Seperti di negara-negara lain ada 4 musim, dia akan berubah. Tapi memang lucunya manusia juga, kadang takut dengan perubahan, kadang juga berani dengan perubahan. Terlalu berani dengan perubahan. Itu yang di sebelah gambarnya, saya memilih gambar jet coaster. Itu lucu. Satu produk buatan manusia yang manusia inginkan sendiri, menghendaki perubahan demikian cepat. Naik turun, ya, sebelum ikut permainan itu kita harus antri beli tiket, dan antri panjang dan lama dan cukup mahal. Biasanya demikian. Tapi begitu naik ke dalam jet coaster itu, sudah naik, harusnya kalau memang mau menikmati harusnya tertawa, tetapi yang terjadi kadang-kadang kita teriak, lalu berpegangan kuat, bahkan menutup mata karena ngeri mengalami perubahan waktu harus jumpalitan di dalam gelombang turun naiknya jet coaster tersebut. Tapi inilah manusia, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam perubahan-perubahan ini kita akan punya pilihan-pilihan. Bagaimana kita punya memilih dalam kehidupan kita. Waktu melihat perubahan-perubahan, kadang kita tidak sabar melihat dengan baik. Coba kita lihat, kalau kita lihat 2 gambar ini, mana pilihan kita? Ya, apakah Anda memilih gambar yang di sebelah kiri ataukah memilih gambar yang di sebelah kanan? Pasti kita akan memilih yang sebelah kanan. Tetapi untuk menjadi yang sebelah kanan perlu upaya, perlu kesabaran. Pilih sikap yang membahagiakan, ya. Kita lihat dari 2 wajah ini, dari kecil sampai dewasa nanti. Sejak kecil kita harus melatihnya. Kalau tidak melatih sejak kecil, bagaimana nanti dewasa kita bisa memilih yang baik? Bapak Ibu Saudara sekalian, kehidupan adalah nyata. Saya memilih 3 gambar ini, ada 3 gambar yang cukup menarik. Anda lihat seekor landak berbulu tajam sedang berjalan di atas salju yang dingin tentunya. Landak ini bagaimana melewati masa musim dingin? Tidak ada jalan lain, dia harus berkumpul. Anda lihat di gambar di tengah, itu adalah sekumpulan landak yang harus berkumpul dan harus makan bersama. Pada saat makan bersama, saat berkumpul bersama, apa yang terjadi? Duri-duri landak itu akan saling menusuk tubuh satu sama lainnya. Mungkin sekali akan luka, ya, di antara satu dengan yang lain akan terjadi luka. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah kehidupan. Di dalam dunia kita, kadang-kadang kita tidak bisa menghindari gesekan seperti itu. Kita harus siap mengendalikan diri. Kita tidak bisa menyingkirkan landak-landak yang lain. Kita tidak bisa menyingkirkan duri-duri yang lain. Kita akan bersama-sama berdiam di dalam dunia kehidupan ini, saling berdampingan, saling memberikan kehangatan melewati musim dingin. Kalau cuma sendiri, landaknya tidak akan berhasil melewati musim dingin. Mereka harus bersama-sama. Salah satu alat
yang sering kita ketemukan dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah pedal. Kita diajari untuk mengendarai mobil untuk supaya mobil kita maju. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita sedang berlatih kursus supaya bisa mengendarai mobil, supaya kita bisa bahagia, kita kursus kebahagiaan. Kalau Anda datang ke wihara, kalau datang bertemu dengan pandita, bertemu dengan para biku, pasti yang diajarkan bukan untuk mengumbar nafsunya lagi, tetapi adalah apa? Harus pedal remnya ini harus diinjak, ya. Pelatih mobil itu tidak punya pedal yang lain di sebelah kanannya, ya. Yang selalu ada adalah di sebelah kiri itu pelatih kita itu selalu cuma punya satu pedal, yaitu pedal rem. Tidak pernah pelatih itu mengajarkan untuk menggas, ya, untuk membuat mobil itu bergerak lebih cepat. Kalau kita, ya, waktu saat kita belajar malah kita maunya cepat-cepat mempertunjukkan kepada orang lain untuk supaya injak gasnya secepat mungkin, supaya bisa dianggap hebat, supaya dianggap pintar. Ya, harus lebih cepat. Tetapi ingat, kita baru sampai di tempat tujuan kalau kita bisa menginjak pedal gas kita untuk maju, tetapi juga harus pandai-pandai mengatur untuk mengerem, ya. Mengerem, mengurangi kecepatan, bahkan berhenti, bahkan menghapus, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sama juga saya masih mengambil perumpamaan dari sebuah mobil. Anda boleh punya mobil yang bagus dengan mesin yang canggih. Kecepatannya bisa berjalan luar biasa, mobilnya bagus sekali, dilengkapi dengan peralatan yang canggih, tetapi Anda perlu satu alat, yaitu yang disebut shock breaker, yaitu peredam. Kalau Anda tidak punya peredam, mobil bisa dibayangkan kalau mobil kita itu jalan dengan cepat di jalan tol, lalu ketemu gajlukan, lalu jalanan yang berlubang, apa yang terjadi? Mobil kita akan hancur. Sebagus apapun mobil kita akan hancur. Ya, karena itu harus punya peredam. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sepandai apapun kita, secepat apapun kita akan hancur kalau tidak pandai-pandai mengatur antara wirya dan kanti, antara semangat dan kesabaran. Kalau Anda ingin berjalan cepat, kita akan berjalan sendiri dan bersiap, kendaraan sebagus apapun akan hancur. Tetapi kalau kita ingin jalan bersama-sama seperti landak tadi, melewati musim dingin dengan bahagia, dengan bersama-sama, dengan kalyana mita kita harus punya sikap meredam. Peredam itu bukan suruh orang lain yang meredam, tetapi cobalah bicara dengan diri kita sendiri untuk meredam. Bapak Ibu sekalian, semakin mahal mobil, harganya mobil, semakin bagus peredamnya. Karena itu semakin bagus, semakin mahal harga mobil itu, semakin nyaman kita naiknya. Karena di dalam mobil punya peredam yang baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini menjadi pilihan kita, menjadi tantangan kita. Kita ingin memiliki keluarga yang bahagia, menjadi pribadi yang bahagia atau tidak, ini pilihan kita. Bagaimana kita bisa melengkapi diri kita dengan pedal, rem, juga dengan peredam yang baik dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, dalam hidup kita sering suka bingung. Kadang-kadang pada saat mengambil keputusan itu, kita itu sedang dikuasai oleh pikiran kita atau oleh perasaan kita, apalagi dalam kondisi seperti sekarang. Ya, saya memiliki perusahaan. Pada saat kemarin diumumkan PSBB, tidak boleh beroperasi perusahaan, lalu terjadi harus lakukan satu keputusan. Berapa banyak karyawan yang harus masuk, berapa banyak karyawan yang tidak masuk, fungsi dan departemen yang mana yang harus masuk. Ya, bagaimana menghadapi kondisi perekonomian yang sekarang, bagaimana menggaji mereka, bagaimana menjaga kehidupan kelangsungan perusahaan,
bagaimana menjaga keluarga, bagaimana menjaga lingkungan kita di wihara, bagaimana berceramah ya pada saat kondisi seperti ini. Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang pikiran dan perasaan kita berebutan tempat untuk menjadi joki, untuk menjadi pemimpin. Semua ingin menjadi joki, tidak ingin menjadi kuda. Kita harus pandai-pandai periksa dengan hati-hati. Kadang-kadang waktu kesadaran kita kuat, pikiran kita baik, jernih, pikiran kita menguasai perasaan kita. Tapi kadang-kadang dalam kondisi yang sedang down, sedang turun, kadang-kadang yang muncul ada perasaan kita. Ya, pada saat kita tidak ke kantor, di rumah, berkumpul dengan keluarga dan anak-anak, dulu adalah masa-masa yang kita rindukan bahagia. Tapi kalau sudah 1 bulan, 2 bulan berkumpul bersama, ini menjadi tantangan sendiri. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, karena itu harus kita pikirkan, harus kita sadari baik-baik. Ya, jangan kita buat keputusan hanya berdasarkan satu saja, apalagi kalau hanya berdasarkan perasaan saja. Ya, harus disertai dengan kebijaksanaan. Ya, rasa dan pikiran harus seimbang. Bapak Ibu sekalian, kalau perasaan kita yang lebih kuat, hawa nafsu kita muncul, ya. Ini, from the deepest desire often come the deadless hate. Kapan muncul satu kebencian? Kapan muncul ya hawa nafsu yang paling besar? Pada saat siapa? Pada saat dia menginginkan paling besar, pada saat dia mencintai paling besar, rasa suka paling besar, timbullah rasa keinginan paling besar. Pada saat keinginan paling besar, timbullah kebencian paling besar. Nah, Bapak Ibu sekalian, nafsu keinginan dan kebencian adalah sebenarnya dua-duanya sifatnya berbeda. Kalau nafsu keinginan ingin menjalankan sesuatu selapang-lamanya, sepanjang-panjangnya, kalau kebencian itu ingin menghendaki secepat-cepatnya, ya, secepat-cepatnya berakhir. Tentunya kondisi yang tidak baik. Ya, dia ingin supaya kondisi itu secepat-cepatnya berakhir. Tetapi lucunya, kedua ini ada dalam diri kita pada saat yang bersamaan. Kita ingin kebahagiaan kita selama-lamanya, dan pada saat yang sama kita punya rasa juga untuk menghancurkan sesuatu yang tidak kita senangi saat ini juga pada saat yang sama di dalam diri kita. Ketika kedua ini berkumpul, nafsu keinginan dan kemarahan berkumpul, mata kita menjadi buta. Orang lemah, itu di sebelah kanan saya tulis, weak people, itu akan orang lemah, kalau menghadapi orang seperti ini, dia akan membalas menghancurkan. Tetapi kalau orang kuat, dia akan memaafkan. Ya sudahlah, kamu salah, kamu sedang dikuasai oleh hawa nafsu, lalu kemarahan, saya memaafkan kamu. Tetapi orang pandai, orang bijaksana, mungkin tidak perlu menanggapi itu. Ya, karena kita melihat ini kondisinya sedang tidak tepat, dia melaksanakan hal itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita tetap membiarkan diri kita dengan kemarahan, kita tidak bisa dalam kondisi itu. Yang kita lakukan adalah ini, ya. Kalau kita dalam kondisi tenang, kita lihat yang paling sebelah kanan, ya. Pada saat waktu saat permukaan air itu tenang, kita akan melihat pantulan wajah kita wajah yang cantik itu bisa terlihat di pantulan air. Tetapi kalau kita sudah mulai bergelombang, mulai marah muncul, mulai hawa nafsu kita muncul, keinginan kita tidak terpenuhi, mulai bergelombang, wajahnya mulai tidak terlihat jelas. Kalau sudah makin menggolak, akan semakin tidak jelas. Nah Bapak Ibu sekalian, karena itu perlu tadi berhenti sejenak. Berhenti sejenak untuk supaya meredam ini. Jangan sampai air ini terlalu bergolak. Kalau kita biarkan, Bapak Ibu sekalian, persepsi keliru yang membutakan batin kita, coba Bapak Ibu sekalian lihat, itu saya gambarkan ada 5 itu, ya, ada mata, mulut, tangan, telinga, hidung, panca indera kita dan pikiran kita, 6 indera kita itu, ya, 6 indera kita itu yang kita pakai untuk melihat. Jadi kita melihat dunia bukan sebagaimana adanya. Kita tidak melihat ini sebagai gelas sebagai gelas dan air,
tapi kita melihat dengan persepsi kita, dengan penilaian kita. Kalau penilaian kita salah, siapa yang salah? Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita terlanjur menilai satu sosok orang itu luar biasa, orang ini luar biasa, orang ini cantik sekali, orang ini baik sekali, orang ini setia sekali, tapi begitu kita mengalami kehidupan dengan orang ini ternyata berbeda, kita akan berbalik 180% dari rasa suka menjadi tidak suka. Ya. Lalu kita menyalahkan dia atas kekeliruan persepsi kita. Nah, coba pikirkan baik-baik. Kalau ada yang salah di kepala kita, lalu kita menunding tangan kepada orang lain, ya, bahwa orang lain itulah yang keliru, yang salah. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Anda bisa menyadari ini, kita menyadari ini, alangkah baiknya. Ya, kalau kita bisa bersama-sama menyadari hal ini. Jadi jangan lihatlah dunia sebagaimana adanya. Jangan melihat dunia seperti yang kita pikirkan. Akan banyak kecewanya. Bapak Ibu sekalian, kembali ke sabar lagi. Sabar ini bukan berarti kita akan cuma duduk diam saja manis. Tapi kita melakukan sesuatu hal yang baik. Sesuatu hal yang baik, sebaik dan terbaik yang kita bisa. Lalu kita di ujungnya kita siap menerima apa yang terbaik kita lakukan. Karena kita yakin, apalagi kita secara dhamma kita diajarkan bahwa kita itu sesuatu yang datang kepada kehidupan kita bukan tanpa sebab. Dan sebabnya itu sudah pasti kita yang buat, bukan orang lain. Bapak Ibu sekalian, dalam hidup kita selalu menjadi tantangan buat hidup kita adalah bagaimana kita menjawab problem-problem hidup kita ini yang membuat kita kadang lepas kendali, tidak sabar. Nah, sekarang kalau kita telaah, sebenarnya ada tiga jalur bagaimana kita menghadapi, tiga cara untuk menghadapi kehidupan kita, problem kehidupan kita. Satu, kalau kita lihat yang di paling atas, apakah kita punya problem yang membuat kita tidak sabar, membuat kita marah? Kalau kita punya problem itu, Bapak Ibu sekalian, kalau kita jawab yes, lalu kita tanya, apakah kita bisa merubah itu? Bisa. Kita bisa merubah itu. Kalau kita bisa merubah itu, artinya masih problem enggak? Tidak. Ya, sudah tidak problem lagi. Tetapi kalau sekarang kita punya problem, kita punya hal yang mengganggu hidup kita, membuat kita tidak sabar. Lalu kita bisa rubah itu enggak? Kalau kita tidak bisa, jawabannya tidak, no, buat apa juga kita khawatir? Karena memang tidak bisa dirubah. Ya, Bapak Ibu sekalian, mudah kita mengatakan ini, tapi sulit menghadapinya. Tapi itulah kehidupan. Lalu kalau kita ditanya, apakah punya problem yang membuat kita tidak sabar dalam kehidupan ini? Kita jawab tidak, ya sudah, tidak ada masalah. Ya, nah inilah kita lihat analisa secara sederhana. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum tadi saya mengajak Anda sekalian untuk sama-sama kita melihat ini, melihat apakah kita punya problem, kita belajar dari seorang Bodhisattva Siddhartha waktu masih kecil. Kita lihat di sebelah kiri ada sosok Pangeran Siddhartha yang sedang menemukan angsa yang sudah dipanah oleh Dewadatta, lalu menemukan angsa tersebut, lalu beliau ingin menyelamatkan angsa tersebut, lalu terjadi perebutan antara Pangeran Siddhartha dengan Dewadatta. Apa yang terjadi? Dimenangkan oleh Pangeran Siddhartha karena waktu yang memberikan pendapat mengapa yang berhak mendapatkan angsa itu adalah bukan yang memanah, karena Pangeran Siddhartha ingin memberikan kehidupan. Lalu kemudian dari kecil, ini gambaran sudah memberikan bahwa dari kecil mereka bersaudara, lalu mereka punya problem, ya, mengganggu kesabaran Pangeran Siddhartha. Tetapi apakah beliau terganggu? Ternyata beliau bisa melewati masa mudanya dengan baik menghadapi Dewadatta sampai bahkan masa tuanya,
Ya, masa tuanya itu kapan? Masa tuanya itu sampai coba kita lihat di gambar di kedua, sesudah menjadi seorang, bahkan sudah menjadi seorang Buddha pun, Buddha Gautama ingin dilukai oleh Dewa Data yang ingin menjatuhkan batu di Gijakuta sampai melukai kaki beliau. Lalu kemudian ada gajah yang mabuk, ya, mengganggu Sang Buddha, tapi dengan cinta kasihnya beliau mengatasi itu. Kemudian sampai akhirnya dari kecil sampai akhir hidupnya, Dewa Data sebagai saudara sepupu dari Pangeran Siddhartha sendiri mengganggu sampai akhirnya di ujung kehidupannya Dewa Data terlihat di gambar sebelah kanan sekali, itu sedang ditelan bumi. Beliau ingin bertemu dengan Sang Buddha, ingin memohon maaf dan memberikan hormat, tetapi tidak, sebelum sampai sudah akhirnya ditelan oleh bumi. Tetapi sebelum ditelan oleh bumi, beliau sempat beranjali dan mengucapkan Buddhang Saranang Gacchami. Dengan keyakinan seperti itu di penghujung hidupnya, satu saat nanti Dewa Data yang sudah mengganggu demikian panjang kehidupan Buddha Gautama akhirnya akan juga berkesempatan punya karma baik untuk menjadi seorang Paceka Buddha nantinya. Lalu bukan cuma di sini cerita kesabaran seorang Buddha, seorang Bodhisattva dan seorang Buddha. Sampai ini ada satu ketika Sang Buddha diludahi oleh seorang pertapa, lalu para muridnya ingin melindungi Sang Buddha, lalu bergerak, ya, memperlihatkan tindakan untuk melindungi Sang Buddha. Lalu setelah pertapanya pergi, para murid bertanya kepada Sang Buddha, mengapa beliau tidak marah kepada pertapa itu yang sudah meludahi dia? Sang Buddha mengatakan, yang diludahi itu bukan saya. Ya, harusnya saya tidak harus marah kepada pertapa tersebut. Kenapa? Karena saya tidak pernah mengajarkan apapun kepada pertapa itu, tetapi saya harusnya marah kepada kalian. Karena saya sudah mengajarkan kesabaran kepada kalian. Kalian harus mengerti, katanya. Yang diludahi itu adalah bukan saya. Nah, murid-muridnya ini bertanya, mengapa demikian? Yang diludahi oleh pertapa itu adalah persepsi saya yang didengar oleh dia, bahwa mungkin sekali pada satu waktu di tempat yang lain, pertapa tersebut mendengar cerita yang keliru tentang saya, tentang Buddha Gautama, ya, tentang Sang Buddha. Jadi persepsi itulah yang ditaruh di kepalanya, bahwa mungkin saja persepsi di kepala atau yang sudah didengar oleh pertapa itu adalah keliru, bahwa pertapa Gautama ini adalah pertapa yang tidak baik, pertapa yang apa, dan sebutan yang tidak baik, semuanya lengkap seperti itu. Begitu bertemu, jadi dia meludahi. Meludahi apa? Meludahi persepsinya. Apa yang ada dalam pikirannya, bukan saya. Kalau dia mengetahui siapa saya, pasti tidak akan meludahi saya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sudah diludahi seperti itu, manusia yang luar biasa masih bisa bersabar. Lalu kemudian di sebelah kanan difitnah oleh seorang murid lain, itu Cinca, yang berpura-pura hamil. Lalu kemudian sudah pura-pura hamil, tapi kemudian ada sesosok dewa lalu menyerupai tikus, melepaskan bebatan di perutnya, lalu terbukti bahwa dia tidak hamil. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita bisa bayangkan ada good lesson learn yang kita bisa dapatkan di sini adalah bahwa kita masih jauh dari kesempurnaan seorang Buddha. Kalau masih banyak orang yang mengganggu, membuat kita tidak sabar, rasanya cukup maklum, bukan? Seorang Buddha sekalipun yang sudah mencapai kesempurnaan masih mengalami begitu banyak gangguan seperti ini. Tetapi sekali lagi justru gangguan seperti ini membuat beliau berkesempatan untuk mengajarkan kepada kita sesuatu pelajaran yang sungguh luar biasa, yaitu khanti, kesabaran. Nah, Bapak Ibu sekalian, satu ketika yang Arya Sariputra juga berkesempatan memberikan nasihat. Kadang dalam kehidupan kita sering bertemu dengan 5 jenis orang ini.
Yang pertama adalah orang yang bermulut manis. Perumpamaannya disebut sebagai kain kasar. Anda lihat di sebelah kanan, kalau kain kasar ya tidak bisa dibuat jadi pakaian memang. Kain kasar hanya bisa dibuat kesetan kaki. Maaf, ini kata-katanya cukup kasar, tapi ini cukup strict to the point ya. Artinya cukup langsung. Banyak orang yang punya berkata-kata manis, teman-teman kita, saudara kita, bahkan pasangan hidup kita, atau bahkan anak kita, keluarga kita, siapapun yang suka bermulut manis hadir dalam kehidupan kita. Tetapi tidak kita bisa hindari. Ya, kadang-kadang perbuatannya tidak sama dengan perkataannya. Kata-katanya manis, tetapi perbuatannya tidak seperti seperti apa yang dikatakan. Jadi bersabarlah kalau ketemu dengan orang seperti ini, yang Arya Sariputra mengatakan, jangan marah, sabar. Gunakanlah ini seperti kain kasar sebagai kesetan kaki. Tetap ada manfaatnya, karena apa? Kata-katanya kasar, tapi perbuatannya dan hatinya mungkin masih baik. Ya, masih bisa membantu kita untuk hal yang lain. Kita harus bisa bijaksana. Ada yang kedua adalah kata kasar. Tadi yang pertama adalah mulutnya manis, tapi ya mulutnya sangat manis, berkata-kata yang sangat manis sekali, tapi ya tapi perbuatan tidak sama dengan perkataannya, tetapi dia bisa membantu kita, ya, bisa membantu kita dan hatinya juga masih baik. Tetapi kadang-kadang mulutnya aja yang tidak sesuai, perkataannya tidak sesuai dengan apa yang kita lihat ya. Lalu kemudian yang kedua adalah kata-kata yang kasar. Kata-katanya ini nggak bisa manis seperti yang pertama ya. Yang kedua ini kata-katanya kasar tapi ringan tangan. Ya. Ringan tangan artinya apa? Ya, ini diumpamakan yang Arya Sariputra mengatakan seperti seorang berjalan jauh, kehausan, bila tidak menemukan air mati. Ya, nah ketemunya airnya kotor itu ada orang di air yang kotor. Bagaimana caranya supaya dia tidak mati? Dia harus minum air itu. Dia harus minum air itu, ya. Dia harus minum air itu dengan catatan dia harus siap-siap sakit perut. Tetapi ini lebih baik kan daripada harus meninggal, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi kata-katanya kasar tidak perlu, tapi dia suka bantu. Ya, tanpa perlu diminta. Kadang-kadang di tempat kegiatan kita banyak orang seperti ini ya. Kita nggak mengerti kenapa kata-katanya kok seperti itu, tetapi ya berbeda dengan yang pertama. Yang pertama adalah kata-katanya manis, tapi kelakuannya tidak benar. Tapi yang ini adalah kata-katanya kasar, tetapi perbuatannya siap bantu dia. Nah, yang ketiga adalah kata-katanya kasar, kelakuannya kasar. Mau diapain lagi coba? Nah, diibaratkan seperti apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Sama seperti dengan kita berjalan jauh, habis kehausan, kalau tidak minum kita mati. Tapi ketemu air, airnya apa? Airnya kita lihat itu, bekas diinjak-injak oleh sekumpulan kerbau. Kalau kita nggak minum, kita mati. Apa yang kita lakukan? Mau tidak mau kita harus minum juga air itu. Caranya gimana? Setelah air itu mengendap, setelah kerbau itu lewat, lalu mengendap, lalu kita minum. Ya, dengan resiko pasti ada kita bisa sakit. Inilah kehidupan kita. Kita ketemu dengan 3 orang jenis seperti ini. Tetapi yang lebih parah ini yang keempat. Kata-katanya kasar, perbuatannya, hatinya tidak baik. Kalau sudah seperti ini Bapak Ibu sekalian, apa yang kita bisa lakukan? Apa yang kita bisa lakukan? Tetap bermanfaat buat kita. Yaitu satu, kita bisa berbuat baik kepada orang ini dengan tetap mendoakan. Semoga dia punya karma baik keluar dari kekeliruannya, keluar dari kesalahannya. Lalu kemudian yang manfaat kedua yaitu adalah apa? Kita bisa berdoa, bertekad, semoga kita tidak jadi seperti dia. Tidak jadi seperti dia. Nah, yang kelima adalah kita bertemu dengan danau yang rimbun dan penuh dengan pepohonan. Artinya apa? Kita bisa berenang, kita bisa minum, ya kita bertemu dengan orang yang baik. Bertemu dengan orang yang baik, kita bisa belajar hal-hal baik dari orang ini. Bapak Ibu sekalian, 5 jenis orang ini hadir dalam hidup kita,
mengajarkan kita kesabaran. 4 orang adalah mengajarkan kesabaran dengan cara yang kurang baik, tetapi ada 1 orang paling tidak yang mengajarkan kita untuk bersabar dengan baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira itu yang saya ingin sampaikan pada hari ini. Kalau ada beberapa slide yang saya harus lewati, karena masa waktu yang sudah cukup panjang juga. Nah, cuma sebelum saya mengakhiri Bapak Ibu sekalian, saya bisa belajar untuk semangat dan bersabar menghadapi dunia. Tetapi alangkah baiknya kalau kita juga membulatkan tekad. Kalau kita cuma menghadapi dunia dengan cara seperti itu, kita akan terus berulang kali masuk di dalam kelahiran kembali dan berkutat dalam 12 rantai kehidupan. Kita akan terjebak dalam 12 rantai kehidupan yang tidak pernah habis. Kalau kita tidak pernah bertekad menuntaskan 3 hal ini, loba, dosa, dan moha. Kalau kita bisa mengatasi loba, dosa, dan moha di dalam diri kita bisa menembus anicca, dukkha, anatta, bisa mengerti perubahan sebagaimana adanya, tidak kecewa, tidak menderita karena perubahan ini, lalu menyadari bahwa tidak ada aku yang tetap. Dengan mengatasi hal ini, kita baru bisa tidak perlu lagi nanti bersabar dan bersemangat lagi. Karena apa? Karena kita sudah terlepas dari 12 rantai kehidupan ini. Ini menjadi satu tekad tujuan akhir dari umat Buddha. Jadi jangan kita cuma belajar Dhamma untuk sekedar menjadi bahagia, tetapi kita harus menuntaskan kebahagiaan kita. Karena orang yang bahagia ternyata masih banyak yang menderita. Kita harus menjadi orang yang bebas dari penderitaan. Karena orang yang bebas dari penderitaan sudah pasti bebas dari penderitaan. Dan kalau bebas dari penderitaan sudah pasti bahagia. Nah, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan hari ini kita bersama-sama sudah kembali menelaah di dalam masa periode seperti ini. Kita jangan lupa ya untuk menjaga hal yang di depan mata kita. Kita bicara tentang nibbana, kita bicara tentang pembebasan penderitaan, tapi ini di depan mata kita ada sumber penderitaan, yaitu virus. Ya, sumber penderitaan yang sekarang ada harus kita jaga. Dan kemarin saya mengikuti beberapa Zoom webinar, dan semua tokoh-tokoh yang saya hadiri, pertemuan-pertemuan yang saya hadiri, selalu mengingatkan bahwa hal yang paling sulit menghadapi kondisi sekarang adalah mendisiplinkan diri. Beruntung kita dalam Dhamma diajarkan sila, ya, bagaimana berperilaku yang baik, mempunyai winaya, bagaimana para biku untuk menjaga kebikuannya, menjaga winayanya, disiplin yang baik. Kita sudah diajarkan dengan baik oleh Dhamma untuk menjaga disiplin. Nah, mudah-mudahan disiplin yang sering kali kita lihat disampaikan oleh di umum ini dapat kita jaga masing-masing, sehingga kita dapat menciptakan kondisi yang baik untuk kehidupan kita, kesehatan kita. Bapak Ibu sekalian, saya kira demikian yang saya sampaikan pada hari ini. Saya ingin menyampaikan terima kasih ya, atas perhatiannya. Dan sebelum kita akhiri, mari kita kembali bersikap anjali. Kita bersama-sama beraditana. Berkat kekuatan Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Arya Sangga, berkat kekuatan kebaikan dan kebajikan yang telah kami lakukan, khususnya sejak pagi hari ini, kami bersama-sama melaksanakan puja bakti, membacakan parita, bermeditasi bersama-sama, dan berbincang-bincang tentang Dhamma. Semoga dengan kebaikan dan kebajikan ini, kami semua dapat terhindar dari mara bahaya, terbebas dari penyakit, terbebas dari penderitaan fisik dan batin. Dan akhirnya kami mendoakan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe Sata Dukkha Pamuccantu. Semoga semua makhluk
terbebas dari penderitaan. Sadu, sadu, sadu. Baik Romo Ramani, Bapak Ibu Saudara Sedharma yang berbahagia, telah kita dengarkan bersama-sama Dhamma Desana yang disampaikan oleh Bapak Wiryaunggul dengan sangat jelas sekali. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Anumodana untuk Dhamma Desananya. Untuk itu dipersilakan kembali ke tempat. Ya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita bersama-sama berdana paramita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan rekan-rekan sedama yang berbahagia. Soti Hontu, Namo Buddhaya. Sudah saatnya kita berdana, sambil bersama-sama menyanyikan lagu Dana Paramita. Marilah kita berdana untuk kepentingan damai. Semoga kita diberkahi oleh Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita dirahmati Sang Triratna. Marilah kita berdana untuk kepentingan damai. Semoga kita diberkahi oleh Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita dirahmati Sang Triratna. Baik Romo Ramani, Bapak Ibu Saudara Sedharma, anumodana atas dana paramitanya. Semoga dana paramita ini membawa kebahagiaan kesejahteraan bagi kita semua. Semoga kita dalam lindungan Buddha Dhamma dan Sangha. Semoga kita bersama-sama selalu di jalan Dhamma. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya Bapak Ibu, mari kita bersama-sama membacakan Parita Etta Wata.
handamayang eta watati adipatidanang karomase eta wata caam hehi sambatang punya sampadang sabbe dewa numodantu sabba sampati sidia eta wata caam hehi sambatang punya sampadang sabbe buta numodantu sabba sampati sidia eta wata caam hehi sambatang punya sampadang sabbe sata numodantu sabba sampati sidia akasata cabu mata dewa naga mahidika punyang tangan numodit warakantu lokasantikang akasata cabu mata dewa naga mahidika punyang tangan numodit wa imang rakantu ratakang idang wo nyatinang hotu sukita hontu nyatayo idang wo nyatinang hotu sukita hontu nyatayo idang wo nyatinang hotu sukita hontu nyatayo dewa wasatu kalena sasa sampati hotu ca hito bawatu loko ca raja bawatu damiko akasatha cabumata dewa naga mahidika punyang tangan umodidwa cirang rakantu sasanang akasata cabumata dewa naga mahidika punyang tangan umodidwa cirang rakantu desanang akasata cabumata dewa naga mahidika punyang tang anumodidwa cirang rakantu dayake akasata cabumata dewa naga mahidika punyang tang anumodidwa imerakantu petake akasata cabumata dewa naga mahidika punyang tang anumodidwa cirang rakantu mangpare Arahang sama sambuddha bhagawa Bodhang bhagawantang abiwademi Swakhato bhagavata dhammo dhammang namasami Supatipanno bhagavato sawaka sanggo sanghang namami. Puja bakti selesai. Mari kita bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.